semuanya, jumpa lagi sama aku Kirana yang akan nemenin rebahan kalian dengan animasi Donghua The Mirror Twin Cities. Episode kelima ini, Nasheng bersama keluarga barunya yang berada di kedalaman hutan tiba-tiba diserang oleh tentara Bingyi. Selain itu, Bingyi juga mengeluarkan pesawat elang angin membuat ketar-ketir para pesaingnya. Bagaimana keseruannya? Mari kita mulai alur ceritanya. Let's go! Terlihat Nasheng membantu cewek cantik memasak. Oke, kita namai dia Mawar aja. Sementara Murong membantu Paman Yang mencari kayu bakar. Makanan yang dimasak hampir siap. Nasheng melihat bunga-bunga yang indah dan menghampirinya. Saat dia asyik melihat-lihat bunga, tiba-tiba ada ular hampir memangsa Nasheng. Dia berteriak ketakutan. Untung saja cincin kongsang berfungsi sempurna. Murong dan Paman Yang segera menghampiri Nasheng dan menanyakan keadaannya. Malam harinya, mereka berkumpul bersama di depan perapian. Murong rupanya akan pergi ke Taoyuan. Nama Taoyuan bermula ketika leluhur kerajaan Zezi akan pergi ke Zhongzhou harus melewati Tianchu terlebih dahulu. Lalu leluhur mengatakan tempat itu adalah bunga persik musim semi, hingga jadilah nama Taoyuan hingga saat ini. Murong menambahkan bahwa di Bukit Tianchu ada air mengalir melintasi lereng benua, mengalir ke barat Jinghu. Dari gunung ke danau, mengalir sejauh 3.600 mil. Karena itu jadilah kerajaan Zezi. Di sana juga banyak hewan-hewan unik yang bisa dimakan. Jadi orang-orang bisa makan nasi dengan ikan. Lalu Murong menanyakan pada Paman Yang, kenapa harus pergi ke Tianchu kalau di Taoyuan bisa hidup layak? Paman Yang menjawab, itu dulu. Sekarang Kekaisaran Changliu sangat kejam, memberatkan rakyat dengan pajak mahal. Jadi susah bertahan hidup di sana. Paman juga minta maaf bahwa bubur yang dimakan barusan adalah bubur terakhir dari persediaan mereka. Agar tidak bersedih, Murong memberikan rambut giok yang harganya sangat mahal. Diketahui rambut giok tersebut dapat menahan ratusan racun di Yunhuang. Jadi tak heran jika harganya selangit. Di balik pepohonan ternyata ada seseorang yang nguping dan mengetahui bakul Murong banyak rambut giok. Dia berniat mencurinya dan menjual ke kasino Ruyi. Esok harinya, Ratu Qi dan Raja Qing melihat-lihat keadaan. Mereka melihat elang angin milik Bingyi. Katanya, beberapa dekade Ratu Qi tidak pernah melihat elang angin dikeluarkan, kecuali untuk menindas suku mermaid. Elang angin ini bukan burung, melainkan mesin terbang yang dibuat manusia dan bisa terbang semalaman di langit Yunhuang. Selain itu, ada mesin bersayap lain bernama Garuda, yang levelnya lebih tinggi, bisa terbang 3 hari tanpa mendarat. Qing Yuan merasa takjub atas kehebatan Bingyi. Ratu Qi menanyakan apakah dia menyesal tidak ikut masuk ke klan es seperti kakak dan ayahnya dulu. Kalau dia masuk, pasti sekarang sudah menjadi raja di Jiwi Utara. Qing Yuan menjawab dia tidak menyesal sama sekali. Karena matahari sudah terbit, mereka pun segera pergi. Di kedalaman hutan, rombongan Nasheng naik andong untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba, cincin Nasheng bercahaya. Nasheng segera menutupinya. Rupanya, ada tentara Bingyi yang tiba-tiba memanah mereka. Panah-panah tersebut makin banyak. Mereka berempat bersembunyi di balik andong. Kemudian Paman Yang berteriak bahwa mereka hanya rakyat biasa dan ingin pergi ke Taoyuan. Para tentara pun keluar dan menyampaikan pesan jenderalnya bahwa siapa saja yang datang dari Tianchu Utara hari ini akan dibunuh. Murong mengusulkan agar mereka berpencar. Nasheng lari bersama dengan Murong, sementara Paman bersama sepupunya. Di tempat persembunyian, Murong bercerita,
Ibunya menyuruh dia bertemu dengan seorang yang akan menjaganya di Yunhuang. Tapi orang itu ada di kasino Ruyi, selalu mabuk-mabukan dan berjudi. Namanya adalah Si Jing. Murong khawatir dia terbunuh duluan sebelum bertemu penjaganya. 这下怕是还没见到他，我就丧命了。 Pada malam harinya di kasino Ruyi, kakak Ruyi melihat elang angin terbang di langit Taoyuan. Pelayannya bilang, kemungkinan hal itu ada hubungannya dengan kedatangan tuan muda sumo. 我在想，是不是跟着新到赌房的那个鲛人少爷？ Lalu, Sumo datang mengatakan agar tidak terlalu khawatir. Dia memberi informasi bahwa segel tangan putra mahkota telah terbuka. Hal itu sangat ditakuti oleh Chang Liu. Kakak Ruyi sangat senang, karena jika Kong Sang berperang dengan klan S, maka bisa menyelamatkan suku Mermaid. Tapi Sumo dengan sangat amarah ingin membasmi kedua klan tersebut. 反正他们都会死在我手里。 Lalu datang pelayan lagi memberi informasi bahwa mata-mata mereka datang hari ini membawa kabar bahwa ada seseorang yang membawa rambut giok sebakul. Kakak Ruyi memerintahkan untuk mengambil semua rambut giok itu. Setelah rambut giok sampai, barulah pemiliknya akan dibunuh dan dibakar. 处理了那个人，再烧一把火， Tapi bagaimana jika ada yang melapor pada pemerintahan? Kata pelayan. Kakak Ruyi menjawab, pemerintahan serahkan saja padaku. Di hutan terlihat Si Jing suku Kong Sang dan Ting suku Mermaid sedang membakar ikan. Si Jing melihat bintang dan memperkirakan bahwa akan ada kekacauan di 铁蜡 kerajaan. 已经脱离了流程，现在着明 Setelah 了。 itu, Si Jing meminta minumannya lagi pada Ting. Ting memperingatkan agar tidak minum sehari aja, tapi dia tidak peduli. Si Jing bertanya atas rumor kembalinya Raja Laut yang akan kembali. Ting sendiri percaya atas rumor itu. Ting dengan gamblang menceritakan keyakinannya itu. Padahal dia tahu bahwa orang di hadapannya itu adalah suku Kong Sang, musuh bebuyutan Mermaid. Dengan semangat, Ting mengiyakan saat Si Jing bilang bahwa penyelamat itu adalah Sumo. 传言里的救世英雄是苏魔。 是啊， Kemudian, Si Jing berdiri dan mengeluarkan pedangnya. Dia melihat sebuah ilusi menyerupai Sumo. Dan episode ini berakhir. Gimana? Penasaran dengan episode selanjutnya? Kalau gitu, stay tune terus di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Mwah. Jangan lupa subscribe.